kali ini kita ada di Mama W Ask Bidan. Nah, minggu ini kita mau ngebahas apa sih pentingnya penggunaan korset setelah melahirkan. Nah, kali ini kita ditemani oleh Bidan Amel. Bagi yang belum tahu, Bidan Amel itu adalah pemilik dari Home Care Khadijah Spa.id. Nah, apa kabar nih Bidan Amel? Alhamdulillah baik. Nah, katanya saat ini lagi hamil ya? Alhamdulillah. Lagi begah-begah, lagi mual-mualnya ya. Mual-mualnya. Berarti terima kasih nih ya sebelumnya udah mau datang untuk ngebahas beberapa pertanyaan dari Mama W. Nah, kita langsung aja kali ya ke pertanyaannya. Nah, untuk masalah otot perut nih, Bidan, sebenarnya apa sih yang terjadi pada saat perkembangan dari trimester 1, 2, dan 3 dan sesudah melahirkan? Jadi gini, untuk perkembangan trimester 1, 2, dan 3 itu kan semakin besarnya janin ya. Jadi janin itu kan semakin membesar sesuai dengan usia kehamilan. Semakin besar usia kehamilan atau di trimester 3 itu akan rahim pun akan mengembang sehingga akan mempengaruhi otot-otot di sekitar perut, termasuk dengan kulit juga akan lebih meregang. Dan kalau untuk setelah melahirkan itu kita umpamakan dengan balon ya. Jadi balon yang diisi oleh udara atau air yang diisi secara maksimal, lalu kita keluarkan lagi, lalu kita bandingkan dengan balon yang belum sama sekali diisi, itu akan pasti dia akan jauh berbeda. Seperti itu umpamakan otot-otot perut atau rahim itu seperti balon itu. Nah, kalau menurut Bidan sendiri, penting nggak sih penggunaan korset? Dan udah gitu, apa bedanya nih sama yang pakai korset dan tidak pakai korset? Sebenarnya gini, kalau untuk korset sendiri itu cukup penting untuk estetika ya, tapi harus memang diimbangi dengan aktivitas kita atau pola hidup kita. Jadi olahraga atau pola makan kita juga perlu dijaga. Jadi kalau misalnya kita sudah pakai korset tetapi pola hidup kita tidak terjaga, itu nanti akan kurang maksimal untuk kembali seperti semula. Oke, berarti korset ini membantu lah ya, tapi balik lagi harus ada olahraga. Dan kalau misalnya anak masih kecil sih harusnya udah alami lah ya, nggak usah terjun segala ya. Nah, berarti kalau misalnya nih tadi penggunaan korset bisa bantu, apa sih sebenarnya kandungan-kandungan harus kita perhatikan kalau untuk memilih korset yang pas buat kita? Untuk pemilihan korset itu kita pertama dari bahan ya. Jadi bahan itu harus menyerap keringat. Jadi harus nyaman juga di ibunya. Jadinya harus menyesuaikan ukuran dari tubuh. Jadi kan setiap ibu tuh beda-beda ya ukuran tubuhnya. Jadi memang harus menyesuaikan tubuh supaya dipakainya itu nyaman gitu. Oh, oke, berarti masalah bahan sama ukuran sama kenyamanan lah ya. Nah, pas banget nih sebenarnya. Mungkin mom yang lagi nonton sekarang masih belum tahu kalau misalnya Mama W itu kita juga punya korset loh. Kita sebutnya itu nano bambu. Nah, bahannya sendiri kita itu dari arang bambu. Nah, arang bambunya itu bisa menghasilkan far infrared merah. Nah, si far infrarednya ini bisa bantu untuk melancarkan aliran darah. Jadi kalau misalnya dipakai untuk setelah melahirkan, dia pun bisa membantu untuk pemulihannya. Dan enaknya dia itu juga antibakteri dan no odor. Jadi nyaman lah digunakan untuk sehari-hari karena nggak akan menimbulkan iritasi. Nah, selanjutnya yang paling penting tuh adalah sertifikasinya, karena bahannya ini sudah medical grade dan tersertifikasi dari TGA Australia. Nah, fungsinya sendiri itu sebenarnya untuk menahan dinding rahim yang udah membesar. Tadi kan udah dijelasin tuh perbedaannya dari sebelum melahirkan, mengandung, dan setelah melahirkan. Nah, dia tuh bisa membantu untuk mengembalikan kulit yang kendur dan otot itu bisa kembali ke seperti semula. Paling enaknya bisa digunakan juga nih sebenarnya untuk setiap hari karena nyaman banget dan breathable. Jadi penyerapan keringatnya tuh sangat bagus. Nah, yang terakhir desainnya itu juga kokoh. Jadi bisa mensupport punggung dan mengembalikan untuk postur tubuhnya. Balik lagi nih Bidan ke pertanyaan. Untuk nano bambu sendiri nih, kan kita sebenarnya memang sudah medical grade. Nah, banyak banget yang nanya, kalau misalnya aku setelah selesai sesar, bisa nggak sih langsung pakai sebenarnya? Sesar itu kan pasti ada indikasi sebelumnya ya. Dan itu lebih baik ditanyakan kepada dokter kandungan penanggung jawabnya, boleh atau enggak, karena kondisi tubuh dari masing-masing ibu pun berbeda. Iya, iya. Jadi memang harus balik lagi ke dokternya. Iya. Walaupun memang aman, tapi tetap harus disesuaikan ya. Oke, nah lagi nih yang paling banget disering tanya sama mama-mama W.
pengen banget nih cepet kurus, bisa nggak sih dipakai setiap hari? Atau kalau misalnya dari bahan kita kan sebenarnya memang nyaman banget bisa digunakan setiap hari. Tapi kalau dari bidan sendiri ada nggak sih kayak anjurannya penggunaan per hari itu berapa jam sih? Untuk penggunaannya cukup 2-3 jam. Tapi habis itu boleh dipakai lagi, tapi kita istirahat dulu. Jadi setelah dipakai, lalu kita istirahat, dilepas semuanya, lalu dipakai lagi nggak apa-apa. Tapi pemakaiannya 2-3 jam aja sudah cukup. Berarti yang penting dikasih jeda. Kasih lah, jeda, ya. betul. Oke, dan boleh nggak sih dibawa tidur? Kalau dibawa tidur kurang menganjurkan ya, karena perut itu banyak sekali aliran darah di situ. Jadinya kalau misalnya dipakai secara terus-menerus, karena kan kalau korset itu kan pasti harus kencang untuk maksimal. Nah, itu akan menghambat aliran darah dan akan menekan organ-organ yang ada dalam perut. Berarti akan lebih baik pas sehari-hari aja Iya, ya. betul. Jadi sekalian aktivitas ngurus buah hati pakai korset itu bisa lebih membantu daripada pas lagi tidur lagi nggak beraktivitas. Itu istirahat aja Mom. Oke. Nah untuk Mom yang ada di luar sana yang masih sekarang karena dapat penjelasan lebih cerah, nah pengen langsung dapetin dana bambu. Nah kabar baiknya sampai akhir bulan ini sampai 31 Agustus kita ada gratis ongkir. Jadi nggak perlu pusing-pusing masalah ongkir. Mungkin ada yang di Papua sampai 200.000 itu kita udah bisa digratiskan. Jadi nggak usah ongkirnya tuh nggak usah dipusingin. Oke, nah mungkin untuk pembahasan kita mengenai pentingnya penggunaan korset ini kita tutup dulu nih. Nah, berarti terima kasih ya bidan yang udah nemenin kita untuk hari ini. Bagi Mom yang di luar sana masih galau-galau nih masalah kehamilannya, mungkin baru hamil yang pertama, bisa langsung aja DM ke Instagram kita, tanya pertanyaannya atau komen di kolom komentar. Nanti langsung dijawab sama ahlinya di session selanjutnya. Untuk yang hari ini dan kali ini kita tutup dulu dan sampai jumpa minggu depan.